Oke, halo. Jumpa lagi dengan gue Fistiawan. Di video kali ini gue mau review smartwatch dari Itel sih. Cuma ini kardusnya, oh ya, ada Itel di samping sini ya. Tapi brandingnya kayak bacanya apa ya, Sones gitu. Gue gak yakin bener gue bacanya Sones. Cuma N-nya kayak Sones, kayak lebar banget gitu N-nya. Dia ada beberapa fitur menarik ya, cuma yang paling menarik dari smartwatch-nya adalah harganya. Jadi harganya ini gue dapet di sekitar 120 ribuan. Normalnya mungkin kalau salah pertama launching udah berapa bulan lalu ya, mungkin 180 ribuan ya. Cuma tetap ya, ini harga smartwatch yang bikin kita kayak gak mikir buat beli sih gitu. Gue punya beberapa smartwatch ya. Gue punya Amazfit ini ya, GTS 2 kalau gak salah, yang lumayan lah, cukup oke menurut gue. Meskipun kekurangannya ya daya tahan baterainya sih, kayak ada sehari apa 2 hari gitu, kayak hampir kayak Apple Watch yang lama ya. Terus ada juga dapat dari pembelian Xiaomi 14 kemarin, dapat smartwatch Xiaomi yang ternyata surprisingly setelah gue lama nggak beli smartwatch lagi, itu harga smartwatch itu bukan harga ya, baterai smartwatch sekarang itu jauh lebih baik daripada smartwatch zaman dulu sih, maksudnya berapa tahun lalu ya. Jadi lebih tahan lama lah, kayak bisa semingguan mungkin nggak dicas itu masih oke, bisa nyala terus. Sementara kalau dulu itu ya yang gue beliin kayak berapa tahun lalu, kayak cuma 2 harian udah habis baterai gitu. Nah ini ada Sones, gue nggak tahu sih baterainya akan tahan berapa lama, tapi yang menarik adalah harganya yang bikin kita nggak mikir. Dengan harga 110 ribuan ini kayak jam, lu ke Mr. DIY ya, coba lihat di sana jam tangan anak-anak, apa jam tangan gembel-gembel jelek nggak jelas gitu yang analog atau yang digital gitu ya, bukan smartwatch ya, itu harganya itu juga udah kayak 80 hampir 100 ribu loh gitu. Ini bisa dapat smartwatch yang punya software gitu kan, dan bisa ganti-ganti theme-nya gitu. Cuma emang kalau saya cuma satu theme yang bisa diganti di sini sih. Tapi ya ini penasaran gue, jadi kita akan coba bongkar bareng. Gue akan kasih review ya, ini bener-bener jadi smartwatch perusak harga apa enggak sih gitu. Kita lihat. Oke, ini ya Sones, ada Itel di sini. Nah ini brand perusak harga sekarang. Terus ada smartwatch Native Storm Intelligent Commander on your wrist. Oke, udah gak ada apa-apa di atas bawah. Ini Sones, Sones ya bacanya, bener kayak. Gue tertarik lihat curve layarnya sih. Jadi kalau curve ini agak mirip si Apple Watch ya. Soalnya kalau di Xiaomi itu beberapa Xiaomi murah itu ya, bahkan yang mungkin harga sejutaan itu layarnya flat banget gitu. Menurut gue jelek sih ya, kurang suka sih kalau yang kayak gini. Mirip Bright HD display, dynamic crown. Crownnya kayak mirip-mirip Apple Watch. Kita jadi Apple fanboy wannabe ini. IP68 mungkin keciprat nyemplung masih oke. Bluetooth calling, jadi memang nggak bisa masuk SIM card tapi bisa buat Bluetooth ke HP ya. Jadi bisa misalnya mau nelpon pakai HP. Terus terang gue nggak suka sih nelpon pakai smartwatch. 30 days powerful standby. Nah ini nih, apa bener bisa sampai 30 hari nggak ngecas? Kita coba nanti. 24 health monitor ya, oke. Model name, screen size di Apple Watch kan ada model 40 sama 44 mm ya. Ini nggak tahu sih, kayak berharap sih yang gede ya. Bluetooth-nya udah 5.3, baterainya 220 mAh doang. Charging time ini nggak ada always on di AOD, kayaknya nggak ada sih always on nih. 2,5 jam oke lah. Medical device. Ini pabrikan mana sih, by the way? Made in China. Oke, langsung coba kita bongkar. Gue udah coba-coba ya riset kayak apa udah banyak gitu. Soalnya Itel ini perusak harga nggak cuma di smartwatch ya, di smartphone pun dia juga perusak harga. Dan baru-baru ini launching tablet juga. Apa itu? 30 Pro Itel Vista ya.
tablet, harga nggak nyampe 3 juta, dapat keyboard juga, dan layar 13 inch. Gila, udah kayak experience-nya si laptop. Garansi 12 bulan. Gue nggak tahu nih ada service center di mana Airtel. Terus terang ini brand Airtel pertama gue sih. Oke, ada guide-nya. Yang penting ada chargernya. Katanya si chargernya sebaiknya jangan sampai hilang, karena mungkin pakai yang lain bisa nggak cocok. Biasa pakai 5 volt 2 ampere aja lah buat ngecas. Ini bandnya sih mirip-mirip Apple Watch. Jadi ini salah satu yang bikin gue suka juga, karena band kayak begini sih lebih enak sih untuk dipakai. Stiker-stiker coba ini. Watchnya, ya wrappingnya mirip-mirip agak yang nge-wrap si Apple ya. Oke. Nice sih menurut gue ya. Dia layarnya udah lengkung. Bahan belakangnya plastik. Ini ada covernya kali ya. Ada cover sih mestinya nih. Udah gak ada cover ya. Oke, udah gak ada. Ini ada sensor di belakang. Kita coba nyalain. Oh, kekurangannya sih menurut gue ya, gak mau nyala ya, karena belum dicas berarti. Lah, sayang banget. Kan gimana mau kita mau review kalau belum bisa nyala. Oke, ini smartwatch dari Itel. Fisiknya ya. Ini gue udah set lampu yang paling gelap ya, supaya shootingnya bagus. Dia ini ada always on, jadi kayak raise to wake gitu ada kali ya. Mati, angkat, mati, angkat. Oke. Ini digital crown-nya itu mirip-mirip Apple Watch ya, cuma Apple Watch tau gue lebih tebal sih, ini kayak kurus banget ya. Tuh, ini kayak kurus banget sih digital crown-nya. Terus ini kena keringat. Gue lebih prefer bahan plastik kedua sih. Soalnya bahan kayak logam-logam gitu kena keringat lama-lama bisa kayak berkarat gitu ya. Ini sensornya di belakang. Chargernya itu agak, ini gue review ngomong ala kadarnya ya. Ini chargernya nih, magnet ya. Cuma dia nempelnya itu kayak kurang solid sih. Jadi kayak begini. Agak gampang goyang, nggak terlalu ngunci gitu. Tapi ya begitulah, mungkin karena charger murah begini. Dan dia benar-benar lumayan lama sih ngecasnya itu. Gue sempat dari nol itu kayak sekitar 2,5 jam mungkin ya. Gue tinggal sih, sudah gue nggak perhatiin berapa lama. Dia lama juga sih ngecasnya. Bahan ininya, strapnya hitam, tapi hitamnya nggak sehitam ya, misalnya gue ada Amazfit GTS, strapnya hitamnya beda kan. Ini kayak abu-abu gitu, nggak hitam-hitam banget. Dan ada tekstur di sini. Kita coba langsung pakai di tangan. Ini mirip si Apple Watch ya strapnya. Sekilas mirip Apple Watch, mungkin bukan size yang paling gede ya. Dan dia fingerprint magnet banget. Sesuai dengan harganya, kita nggak bisa komplain terlalu banyak. Yang gue sayangkan dan aneh adalah posisinya yang nggak presisi ya. Kayak ini dagunya ini kenapa lebar banget. Saya dia bisa buat center lah gitu loh. Ini dagunya lebar banget sih. Dan kelihatannya ini bukan cacat produksi. Karena semuanya gue lihat kayaknya sama ya. Punya orang lain juga. Dia bisa ada
template yang fitur kayak begini ya, gonta-ganti gambar begitu dipencet. Dan ada aplikasi di smartwatchnya ini. Jika mau ganti, tahan. Cuma dia kayak slide-nya itu kayak terlalu ngeluncur banget gitu. Nggak bisa pelan-pelan apa gitu ya. Tuh, ngeluncur banget. Dan dia kelihatan banget sih, jaggy ya. Jaggy itu dalam arti kayak pixelnya kelihatan sih. Tapi balik lagi ya, ini sesuai harga. Untuk cek baterai, kalian bisa lihat di atas, slide dari atas itu ada baterai, cuma nggak kelihatan angkanya. Dan dia cepet banget mati ya ampun. Nggak bisa nyala lamaan dikit apa ya. Mungkin settingan di HP-nya ada kali ya. Tuh ngebunyiin HP gue ternyata Find My Phone. Ini gara-gara udah gue connect via Bluetooth kayaknya. Bisa play musik. Ini untuk mode hemat baterai nih. Power saving mode. Nah ini ada settingan. Menu style. Nah menu style nggak ada model begini ya. Responsif, oke, responsif. Malah gue ngerasa kayak terlalu responsif gitu. Cuma ya balik lagi sesuai harga. Menu style 3. Widih. Menu style 4. Widih, ada vibrate nih. Bisa buat telepon ya, via Bluetooth. Oh, dipencet nggak mau nih. Ngabok nggak lo tuh? Gimana cara gue mau ke setting? Susah juga. Jangan menu style 4. Oke, itu aja sih menu style-nya. Kayaknya better menu style-nya yang ini aja sih. Tactile lumayan tactile ya, kayak ini ada bunyi krik gitu. Oke, buat kalian yang belum punya smartwatch, iseng mau punya smartwatch murah tapi nggak terlalu mikir belinya gitu kan, nggak perlu nyicil juga. Cuma kenapa dagunya lebar banget sih lagi-lagi. Iya, ini oke lah. Layarnya terlalu cepat mati sih. Oh, mau ganti ininya bisa dari sini ya. Jadi misalnya lagi tampil ini, mau ganti style tinggal digital crowd-nya diputar doang, enak juga sih kalau gitu. Dan dia ketika mau ganti template ini kan cuma bisa satu ya. Dan dia ketika baterainya masih terlalu sedikit itu dia bakal fail terus sih. Jadi nunggu baterainya mungkin agak 25% atau 30% ke atas kali ya baru bisa kayak ganti-ganti timnya, template yang ini sih. Oke, itu aja mungkin sedikit review gue soal Itel smartwatch O11 ini ya. Kenapa di sini nggak ada ISW O11? Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.